Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan. Tapi apakah keselamatan itu? Dan seperti apakah menghidupi keselamatan itu? Dan bagaimana wujud dan bagaimana kelak kesempurnaan keselamatan itu? Sekarang kita akan pelajari menurut surat Rasul Paulus kepada Timotius yang mengaku satu hal dalam kehidupan spiritualnya, bagaimana dia menjalani, melihat anugerah, dan bagaimana ia berdampingan dengan anugerah. Sebab apabila anugerah berciuman dengan kebaikan Tuhan, dan sekaligus itu memampukan kita untuk dapat melakukan yang baik, maka sejatinya semua yang baik, semua bentuk ketaatan, semua yang mulia, itu tidak akan mendatangkan bagi kebanggaan diri dan prestasi, tapi itu akan menimbulkan hati yang pada saat yang sama ia melakukan segala yang baik, tapi pada saat yang sama ia menganggap dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Timotius, pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan 16, ia berkata tentang dirinya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ketika kita membaca surat Rasul Paulus ini sangat menyentuh hati bagi mereka yang mengerti anugerah. Sebab Paulus sendiri adalah orang yang sangat jahat, orang yang sangat licik, dan orang yang menyakiti. Bahkan dia adalah yang membuat Stefanus dihukum mati, martir pertama Tuhan kita itu. Pada saat ia melakukan semuanya dalam ketidaktahuannya, dan ketika ia kemudian bertemu dengan sekinahnya Yesus Kristus, kemudian pertemuannya dengan Yesus Kristus itu menimbulkan dia penderitaan. Matanya dibutakan, tapi penderitaan itu melucuti kesombongannya, penderitaan itu melucuti kemampuannya, dan membuat ia merasa tidaklah apa-apa. Pada saat yang sama ketika ia menjadi lemah oleh penderitaannya, ia menjadi sadar bahwa memang ia sungguh-sungguh orang yang lemah. Ia sungguh-sungguh orang yang berdosa. Dan ketika bertemu, pada akhirnya dia memiliki hidup yang berbeda 180 derajat dengan hidup sebelumnya. Ia pergi menginjili yang tadinya Paulus membunuh orang, tapi sekarang ia rela dibunuh oleh karena Yesus. Yang tadinya Paulus mencela, sekarang ia rela dicela demi nama Yesus. Hidupnya berubah ketika bertemu dengan Kristus. Hidupnya lebih baik ketika bertemu dengan Kristus. Tapi pada saat yang sama, ketika ia melakukan hal-hal yang baik, ketika ia bertemu dengan Tuhan, hidupnya semakin berbuah baik. Tapi mengenai dirinya sendiri, Paulus semakin merasa diri berdosa. Itulah kehidupan rohani. Kehidupan rohani itu bukan tentang apa yang kamu lakukan, lalu kita merasa baik dari apa yang kita lakukan. Kehidupan rohani bukan tentang ketidaktaatan tanpa sikap hati yang benar dan yang setia. Tapi kehidupan rohani, kehidupan spiritual yang benar adalah memuliakan Allah. Dengan memuliakan Allah bagaimana caranya? Melakukan semua yang baik, melakukan semua yang berkenan di hadapan Allah. Tapi bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk memuliakan Allah. Dan pada saat yang sama ketika ia mampu melakukan yang baik, dia tidak memandang itu sebagai perbuatannya, tapi ia memandang itu sebagai anugerah. Karena orang-orang kudus, orang-orang yang hidup dalam kerohanian, orang-orang yang hidup dalam spiritualitas yang baik, itu tidak akan pernah memandang kemuliaan, tetapi akan selalu memandang kepada kehinaannya. Seperti Paulus, kurang mulia apakah dia diperkenan oleh Allah untuk dapat menginjil dan mengirim surat-surat kepada banyak seluruh jemaat yang memenuhi seluruh surat di perjanjian baru. Dia adalah yang mulia, dia adalah yang besar oleh karena kemuliaan Tuhan kita. Tetapi pada saat yang sama mengenai dirinya, dia mengatakan di antara semua yang benar, di antara semua orang-orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Kenapa? Karena dia melihat dirinya, ia melihat lukanya, bukan karena ia ragu akan pengampunan Tuhan, tapi karena ia tahu memang demikianlah aku adanya, demikianlah aku pada mulanya. Maka anugerah Tuhanlah yang telah mempertemukan aku untuk mampu berbuat dengan baik. Anugerah Tuhanlah yang membuat aku untuk mampu bertobat. Anugerah Tuhanlah yang memimpin aku untuk bisa merubah diriku dan merubah hidupku.
Ia mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku adalah Kristus. Bukan tentang apa yang ia lakukan setelah ia ketemu Tuhan, tapi bahkan itu berbicara tentang apa yang Tuhan anugerahkan kepada dia, bahkan pada saat Tuhan menemui dia. Paulus adalah contoh spiritual yang paling baik. Karena di antara kita semua adalah orang berdosa. Apakah yang bisa layak kita bawa kepada Tuhan? Apakah yang bisa kita miliki sebagai sesuatu yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan? Tidak ada. Tidak ada yang baik selain Allah. Dari diri kita nggak mungkin kita menghasilkan yang baik. Maka Paulus dia memandang dosanya, memandang kesalahannya, bukan karena ragu akan pengampunan Tuhan, tapi karena dia dengan melihat kesalahan, melihat cacat celahnya oleh pertolongan Roh Kudus, ia akan selalu merendahkan diri. Kerendahan hati itulah akar dari seluruh pertobatan dan keselamatan. Tanpa kerendahan hati, tidak mungkin kita selamat. Dan tanpa pertobatan, tidak mungkin kita bisa menemukan pintu keselamatan itu. Oleh karena itu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah menahan segala yang baik bagi kehidupan pertobatan umat manusia, termasuk penderitaan. Kita memandang penderitaan adalah sesuatu yang hina. Kita memandang penderitaan, kesakitan, pergumulan adalah sesuatu yang perlu dihindari. Padahal itu tidak perlu dihindari. Jikalau Tuhan mengizinkan kita bergumul, jikalau Tuhan mengizinkan kita menderita, lalu kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku untuk bisa lepas dari penderitaan itu. Maka tidak ada gunanya penderitaan itu ada dalam hidupmu jikalau Tuhan langsung melepaskan kita. Tapi ketika Tuhan mengizinkan kita dalam kesakitan, Tuhan mengizinkan kita dalam masalah, ada hal yang mau Tuhan beritahu dalam masalah itu. Tidaklah terlalu sulit bagi Tuhan melepaskan kita dari semua jerat dan masalah. Tapi ada hal yang Tuhan mau sampaikan melalui sebuah masalah dalam hidup kita. Ada hal yang mau Tuhan sampaikan bagi kita melalui penderitaan kita. Karena rasa sakit dalam penderitaan kita adalah persekutuan dengan penderitaan yang Kristus itu. Karena bagaimanakah murid bersekutu dengan Tuhan jikalau mereka tidak mengalami kesulitan-kesulitan seperti Tuhan. Mengalami penolakan, mengalami masalah, mengalami aniaya, dan banyak sebagainya. Maka kita pun sebagai orang Kristen seharusnya melihat gambaran Tuhan itu gambaran yang lebih jauh. Tidak melihat gambaran Tuhan dalam gambaran duniawi. Jikalau kita hanya melihat Tuhan hanya sebagai sesuatu, hanya sebagai pribadi yang bisa melakukan segala sesuatu, tapi segala sesuatu yang kita maksudkan hanyalah angan-angan dan pikiran dunia ini, kita sayang sekali menjadi seorang Kristen. Tidak ada artinya, karena keselamatan itu adalah bagaimana kita merubah diri, merubah perspektif, merubah hati, dan melihat kembali kepada teladan yang sempurna yang ada pada Tuhan itu. Itulah keselamatan. Keselamatan itu bukan peristiwa yang terjadi sekali. Sekali ya dan amin adalah bagi Kristus dan dari Kristus dan oleh Kristus. Tapi kita belum. Tidak ada kepastian keselamatan selama mereka belum mati di dalam Kristus. Karena semua orang bisa murtad, meninggalkan, mengkhianati, bahkan menghujat Roh Allah. Inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahwa memang setiap hari adalah waktu bagi hari-hari yang jahat ini bagi semua orang percaya. Untuk kemudian datang bertobat kepada Tuhan dan mengakui bahwa kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa kita hasilkan. Ada lagu yang bagus baru-baru hari ini saya dengar. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Saya dengar lagu itu enak sekali. Tapi kemudian ketika saya renungkan, Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Tapi yang baik pun aku gak punya. Yang baik pun aku tidak miliki. Apa yang bisa aku persembahkan? Semua orang membawa yang terbaik. Tapi aku yang baik pun tidak punya. Apa yang bisa kita andalkan dari diri sendiri? Tidak ada. Apa yang bisa kita bawa? Tidak ada. Tapi anugerahlah yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Anugerah apa? Anugerah pengertian akan dosa. Tugas Roh Kudus itu hanya satu. Menginsafkan kita akan dosa. Ketika saya sadar akan dosa dan luka saya,
Ketika saya tahu saya orang berdosa, maka pelayanan saya saya anggap menjadi mahkota kemuliaan. Ketika saya melihat dosa saya, kemampuan yang Tuhan berikan saya tak anggap sebagai sebuah kehebatan. Ketika saya melihat dosa saya, kekayaan yang Tuhan berikan tidak akan saya pandang sebagai sebuah atau sesuatu yang membuat saya lebih baik daripada orang lain. Ketika Farisi itu datang ke bait Allah dan mengatakan, Tuhan, aku telah bersyukur tidak mencuri. Tuhan, aku telah bersyukur tidak begini, tidak begitu. Dia pulang tidak dibenarkan. Karena apa? Dia memang taat, tapi tanpa kehancuran hati. Tapi di satu sisi, ada pemungut cukai yang berdosa dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini. Dialah yang pulang dan dibenarkan. Ketaatan, tanpa hati yang hancur, itu gak akan berbuah apa-apa. Ketaatan tanpa hati yang hancur hanya akan mendapatkan kesombongan. Sebab ketaatan pun bisa ditolak oleh Tuhan. Jikalau itu untuk hal lahiriah, tapi bukan untuk hal rohania. Kurang taat apakah para Farisi, tapi berkenankah mereka? Tidak. Jangan kita ditipu oleh ketaatan yang sejatinya adalah sebuah ketidaktaatan. Ketaatan yang benar adalah ketaatan yang timbul dari dalam hati akibat kita memandang kepada diri sendiri dan kelemahan kita. Oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kita disadarkan bahwa kita adalah orang berdosa. Dengan sadar bahwa kita adalah orang berdosa, kita akan menuntun diri kita kepada Tuhan. Seorang pemuda yang kaya di dalam penulis Injil pernah datang kepada Yesus. Dia katakan, bagaimanakah aku masuk dalam kerajaan itu? Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau masuk dalam kerajaan itu, lakukanlah hal-hal demikian. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini. Lalu pemuda mengatakan dengan bangganya dan dengan merasa kaya, dia mengatakan, aku telah melakukan semua itu. Lalu Tuhan Yesus tahu hati pemuda itu. Tuhan Yesus bilang, kalau begitu pergilah, juallah semua milikmu, ikutlah aku. Lalu dia sedih, lalu tak mau ikut Yesus. Kenapa? Karena dengan taat ini itu dia merasa kaya, tapi hatinya menyimpang, tak bisa ikut Yesus. Ketaatan dengan hati yang menyimpang, tak mungkin bisa ikut Yesus. Pemuda itu taat, lakukan semua yang disebut Yesus, tapi hatinya jauh dari Yesus karena tak melihat dirinya sendiri. Dia melihat pekerjaan matanya, tapi tak melihat isi hatinya sendiri. Dia merasa bangga, dia taat melakukan banyak hal, tapi ternyata hatinya mencintai uang. Tidak berkenan. Tak bisa ikut Tuhan. Inilah iblis menipu kita itu seperti itu. Hal-hal spiritual tak bisa dipahami tanpa hati yang murni untuk mau belajar kepada Tuhan. Makarius dan Antony the Great mengatakan hal yang paling besar. Antony the Great mengatakan hal yang paling penting untuk bisa memulai pertobatan adalah kerendahan hati. Dan dia mengatakan orang yang paling beruntung adalah orang yang ngerti dosa-dosanya sendiri. Sayang sekali kalau kita jadi Kristen kita nggak mengerti hal seperti ini. Sia-sia. Apa gunanya hafal ini semua di sini? Tapi tidak punya buah dari sini. Jangan bangga, pinter Alkitab. Setan lebih pinter. Jangan bangga di gereja terus. Setan lebih banyak di gereja. Jangan bangga pinter, setan lebih pinter. Apa yang setan tidak punya? Kerendahan hati. Itu dia nggak punya. Kepintaran, kekayaan apa yang dia nggak punya. Dia mencobai Kristus dengan kekayaan dan otoritas. Kristus tidak tunjuk. Satu hal yang dia tidak tawarkan, kerendahan hati. Untuk bisa rendah hati, anugerah Tuhan. Tapi untuk bisa menerima anugerah, sadari dulu dirimu siapa. Nah inilah yang penting untuk kita latih.
menyadari diri ini siapa. Bagaimana caranya? Berdiam diri. Kamu jangan terlalu sibuk dengan dunia ini. Luangkan waktumu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk melihat siapa dirimu. Karena dengan diam dan tenang ada kekuatan. Tapi dengan diam juga ada pertobatan. Roh Kudus itu akan mengkoreksi kita itu ketika kita berdiam diri. Ketika kita mengatakan, Tuhan koreksi aku. Apa yang salah pada diriku? Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Merefleksikan kepada kita. Oh ternyata aku gak rohani. Oh ternyata aku munafik. Ternyata aku ini palas. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita ketika kita berdiam. Kalau kita masih bergoncang-goncang, gak mungkin kita bisa menerima roh. Karena Roh Kudus itu tenang. Memberikan pengertian dalam ketenangan. Ketika kita gusar seperti air yang keruh, goyang terus, dia akan keruh. Tidak bisa berpikir jernih. Tapi ketika dia diam, yang kotor itu mengendap, dia bisa berpikir jernih. Kita pun harus stop dulu seketika dari kehidupan kita. Kita datang kepada Allah, tutup kamarmu, berdiam dirilah. Katakan, Tuhan koreksi aku. Gak usah ngomong, berdiam diri aja. Lihat dirimu, lihat kesalahanmu, lihat yang kita lakukan, lihat kesalahan kita. Tuhan setiap hari mati-matian untuk memikirkan yang baik kepada kita. Tapi setiap hari pula lah kita membalas kemurahannya dengan dosa kita. Jahat enggak kita ini? Kita membalas kemurahannya dengan prasangka buruk. Kita membalas kebaikannya dengan dosa. Kita membalas kebaikannya dengan tamak. Kita balas kebaikannya dengan apa? Tidak mau hidup dalam perkenanannya. Tapi mengenai hal yang menguntungkan daging kita, kita bawa-bawa dia. Kenapa begitu? Karena kita ini buta. Orang buta, orang tuli, orang lumpuh yang Tuhan berikan di Alkitab, di Injil yang disembuhkan itu gambaran kita semua. Ada orang buta artinya orang gak bisa lihat kebenaran. Gak bisa melihat hidup spiritual itu seperti apa. Ada orang tuli, dia gak bisa dengar kebenaran. Ada orang lumpuh gak bisa menghidupi kebenaran itu. Itu penyakit kita semua kok. Kita ini lumpuh, sulit berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita ini buta, kita ini gak bisa melihat kebenaran. Kita ini tuli, kita gak bisa dengar kebenaran Tuhan. Maka sebagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang berjalan oleh anugerah dan mujizatnya di Injil, maka kita pun penyakit kita yang buta, tuli, dan lumpuh itu gak bisa sembuh kalau Tuhan tidak beri anugerah. Nah, minta anugerah itu. Jangan kita memahami anugerah Tuhan hanya berkat, semakin kaya, semakin diberkati, semakin berlimpah-limpah. Sorry to say, itu gak penting. Itu gak penting. Ya mungkin saya terlalu ekstrim mengatakan gak penting. Bagi yang lain mungkin agak penting. Saya tuh bilang gak penting. Kenapa saya katakan itu gak penting? Karena kalau itu kita miliki tanpa keselamatan, apa artinya? Yang Tuhan Yesus suruh cari untuk kerajaan, apa yang perlu dicari? Yang pertama sekali apa yang perlu dicari? Kerajaan Allah dan kita terlalu worry. Kalau saya nggak begini nanti harta saya stop hanya di 50 miliar. Nggak nambah. Kalau saya begini hanya stop di sini macam-macam. Kita terlalu khawatir yang seperti itu. Tapi kita nggak pernah khawatir akan keselamatan jiwa kita. Kita terlalu tertipu di situ. Kita ini ditipu kok. Iblis ini enggak menipu kita, tidak berzina lah, jangan membunuh lah, udah enggak begitu lagi caranya. Dia menipu kita dengan kesibukan kita. Senin, arisan, Selasa, padel, Rabu, golf, Kamis, pacaran, Jumat, pacaran, Sabtu, pacaran, Minggu 2 jam di gereja, setelah itu sampai pagi pacaran lagi. Kita ditipu. Kenapa Paulus bisa seperti itu? Karena dia melihat apa yang kita tidak lihat. Entah bagaimana penderitaannya membuat dia melihat anugerah.
Entah bagaimana kesakitannya membuat dia melihat anugerah. Bahkan dia mampu berkata, aku lebih suka dalam kelemahan. Mana ada orang yang suka dalam kelemahan? Tapi kenapa Paulus bilang aku lebih suka dalam kelemahan? Karena dia melihat apa yang kita tidak lihat. Itulah kehidupan spiritual. Itulah orang yang kaya. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Kaya akan Kristus. Itulah orang yang beruntung. Jadi kalau kita melihat hina orang lain, sukses. Bagi Tuhan kamu yang hina, kasihan. Kenapa? Kita tertipu. Kita melihat semuanya ini dengan kacamata dunia. Kita melihat semuanya dengan perspektif yang tidak benar. Padahal sejatinya Tuhan telah memberi teladan melalui dirinya yang utama dan juga para rasul-rasulnya. Bagaimana kehidupan rohani itu. Dan anak-anak muda juga jangan mau tertipu. Anak muda sekarang tuh sukanya, kenapa? Sukanya main-main, penting ada teman. Teman tuh enggak perlu. Kalau kamu enggak punya Tuhan, temanmu itu enggak bisa buat apa-apa buat kamu. Temanmu itu ada ketika kamu ketawa-ketawa dong. Kamu tanpa Tuhan. Saya lihat pernah orang bahas Tuhan, anak muda. Bahas Tuhan dianggap aib. Bahas Tuhan dianggap masalah. Kasihan sekali orang begini. Kenapa dia tidak bisa lihat? Saya bilang Tuhan ada apa dengan orang ini? Kenapa berbicara tentang Tuhan dia benci sekali? Kasihan lihat dia. Doain dia. Gak bisa lihat. Nah kita juga begitu. Kita puas dengan pelayanan. Hati-hati. Berdiri di mimbar ini bukan pelayanan. Pelayanan yang sejati adalah mengakui kemuliaan Kristus atas kehinaan kita. Kalau pelayanan adalah menjadi sarana kemuliaanmu, kau gagal. Kalau pelayanan ini adalah kemuliaan saya, gagal saya. Saya tidak melayani. Mana ada budak, mana ada babu itu mulia. Saya ini budak, babunya Tuhan. Saya mau mulia, gagal di situ. Rusak kalau pelayan mau dimuliakan. Melayani aja udah anugerah. Orang bisa kerja di istananya Ratu Elizabeth itu Tapi pernah gak pelayannya dimuliakan? Mana pernah. Ratu yang dimuliakan. Tapi bisa bekerja di sana pun sebuah kehormatan. Anugerah. Kita pun juga begitu. Melayani Tuhan itu sebuah anugerah. Tapi bukan menjadi kemuliaan kita. Yang salah kalau orang udah melayani dia pikir dia lebih baik, lebih suci daripada orang lain. Itu masalahnya lebih kasihan. Kenapa? Tertipu sekali. Dia pikir pelayanan itu memuliakan dia. No. Mungkin pelayananmu menolong orang lain. Tapi dengan sikap hati seperti itu kita lupa menolong diri sendiri. Buat apa? Artinya belajarlah dengan benar. Sebagai orang Kristen. Jangan Kristen-Kristenan. Hal-hal seperti ini enggak populer hari ini. Karena apa? Ini menuntut kita sebenarnya untuk apa? Untuk berhenti sejenak. Untuk tidak berambisi. Untuk tidak memiliki keinginan-keinginan yang tidak terlalu penting. Selain pertobatan. Untuk ini ngestopkan kita daripada tuntutan dunia ini. Berbedalah kita dari dunia ini yang maksudnya pada hal-hal seperti ini. Dunia ini bilang, oh gak terima saya dibegituin, saya balas lebih banyak. Tuhan gak bilang begitu kok. Gak ada yang lebih penting daripada kehidupan rohani menjadi Kristen. Kalau kita Kristen tapi tidak mengedepankan kehidupan rohani, gagal kita jadi Kristen.
Pokoknya ke gereja lah, Senin sampai Sabtu. Kerja, sibuk, tanpa ingat Tuhan. Kalau sambil bekerja ingat Tuhan itu bagus. Tapi ambil kerja fokusnya ini itu, enggak ingat Tuhan. Minggu baru datang kepada Tuhan. Padahal pertobatan juru selamat dan keselamatan itu setiap hari. Itulah harta di dalam bejana yang hina ini. Itulah harta yang tersimpan. Harta itu apa sih? Harta besar orang Kristen itu apa? Paulus dalam surat ke Korintus pasal keempat ayat 7 dan berikut dikatakan, namun harta ini, harta apa? Sebab Allah berfirman, dari dalam gelap akan bercahaya terang. Ia juga akan membuat terang bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan yang tampak pada wajah Kristus. Namun harta ini, harta akan hati yang mulia seperti Kristus itu, kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus itu konsisten kok berbicara tentang dirinya. Dia tidak pernah menganggap dirinya mulia. Biar nyata harta ini bukan dari kami, tapi dari Allah. Ya kan, kalau kita orang Kristen 50 tahun, 70 tahun kita jadi Kristen, tapi kita tidak mengerti kehidupan rohani. Kasihan. Sayang. Buat apa jadi Kristen? Oh, jadi Kristen pokoknya masuk surga, pokoknya selamat. Gak mungkin kamu bisa selamat di sana kalau kamu gak mengupayakan keselamatan di sini. Karena keselamatan itu apa? Pemulihan kodrat. Kodrat yang sempurna memang di surga, tapi prosesnya dimulai dari sini. Pemulihan kodrat itu artinya apa? Pemulihan kodrat itu memiliki hati seperti hatinya Kristus itu. Tadinya kita dilahirkan dari Adam sebagai pemberontak, maka Yesus mengatakan kita perlu dilahirkan kembali dari Kristus, ya, melalui baptisan. Agar melalui baptisan itu kita memiliki hati yang tidak lagi seperti Adam, tapi memiliki hati seperti Kristus. Itulah keselamatan. Keselamatan itu perubahan diri, perubahan hidup, perubahan motivasi hati, perubahan kita cara melihat Allah. Perubahan kita cara merenungkan Allah dalam hidup ini. Oh, banyak orang tuh nggak mau berpikir seperti ini. Kenapa? Nggak enak memang nggak enak. Ikut Tuhan kok enak? Memang nggak enak. Yang bilang ikut Tuhan teh enak itu ngawur. Ikut Tuhan tuh enak, melayani itu enak. Enggak, ikut Tuhan tuh nggak enak. Kalau dia bilang ikut Tuhan itu enak, dia nggak menemukan realnya sebenarnya ikut Tuhan tuh gimana. Ikut Tuhan tuh gak enak, memang gak enak. Tapi demi apa? Demi suatu hal yang baru. Pertemuan di kota sukacita dan pemulihan kodrat yang sejati. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Berteosis dengan dia. Bersatu dengan karakternya dia. Itu yang benar. Dan kita semua berjuang untuk itu. Bahkan saya. Kita semua. Tidak ada yang sempurna kok. Cuma masalahnya mau tidak berjuang. Tanpa kemiskinan di hadapan Allah, gak mungkin dia memperoleh kerajaan Allah. Makanya Tuhan membuka ucapan bahagianya. Pertama dalam Matius 3 dia buka kepada siapa? Orang miskin di hadapan Allah. Dia membuka berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan. Jadi kerajaan surga itu hanya diberikan kepada orang yang miskin di hadapan Allah. Dan orang yang miskin di hadapan Allah itu ya seorang yang dia merasa tidak memiliki yang baik dalam dirinya. Sehingga dia terus melihat dirinya. Sehingga dia terus melihat dosanya. Dan pada saat yang sama maka anugerah Tuhan itu melimpah atas hidupnya. Maka dia tidak hidup lagi karena mengandalkan dirinya. Tapi dia hidup mengandalkan anugerah yang ia renungkan itu. Itu orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kalau kita merasa mampu itu bahaya. Orang merasa bisa itu ngeri. Orang merasa mampu itu bahaya. Jangan pernah merasa mampu. Jangan pernah merasa bisa. Agar apa? Agar Allah mengerjakannya di dalam engkau.
Itulah yang disebut berserah di hadapan Allah. Seperti doa Kristus, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Bahkan Tuhan mengenai kerajaan Allah pernah berkata, kalau kamu tidak memiliki iman seperti seorang anak kecil ini, kamu gak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Iman seperti apakah iman anak kecil? Iman yang berserah. Dalam hidup ini pun, dalam masalah, dalam segala sesuatu, dalam cita-cita, dalam pekerjaan, kita harus membiasakan diri untuk berkata kepada Tuhan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Karena apa? Itu membentuk kerelaanmu di hadapan Allah. Rela menerima keputusan Allah dalam keyakinan yang pasti bahwa semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah untuk maksud yang baik. Cuma dosa-dosa dalam diri saya, dosa-dosa di dalam dirimu membuat kita nggak mampu memahami yang baik itu. Masalah, pergumulan, penderitaan itu Tuhan izinkan dalam hidup kita itu untuk maksud yang baik demi keselamatan kita. Tapi dosa kita, keinginan dan ambisi kita membuat kita gagal dan buta melihat yang baik itu. Nah, kemampuan untuk melihat yang baik inilah yang perlu kita minta kepada Allah agar kita hidup dalam anugerahnya. Itu kehidupan rohani, itu kehidupan orang Kristen itu begitu. Bukan penuh dengan intrik dan ambisi. Lalu kemudian ketika hidupnya tidak sesuai seperti yang dia mau, dia marah-marah kepada Tuhan. Enggak begitu. Apakah engkau pikir engkau lebih tahu tentang dirimu daripada penciptamu sendiri yang membentuk engkau dalam kandungan ibumu? Sombong sekali. Kita merasa lebih tahu diri kita daripada Tuhan sendiri. Tuhan lebih tahu tentang diri saya dan kamu. Tapi dosa yang bergejolak dalam diri kita ini mendorong kita impulsif untuk tidak berpikir dengan baik tentang segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Makanya belajarlah memahami Allah. Berdoa itu bukan kamu didengar Tuhan. Berdoa itu kamu mendengarkan Tuhan. Bukan kamu didengar. Kamu tidak doa pun Tuhan tidak tahu kok apa yang kamu doakan. Tapi masalahnya kamu udah ngerti nggak kehendak Allah. Nah, itu perlu dilatih ketika kamu berdiam diri. Karena berdiam diri kita mendengarkan Tuhan. Mendengarkan apa? Koreksi dari Tuhan. Ketika Roh Kudus mengkoreksi kita, kamu penipu, kamu jahat, kamu berdosa, kamu munafik. Ketika Roh Kudus memperingatkan kita itu, kita sadar itulah suara Tuhan. Bukan Tuhan, aku mau begini, aku mau begini. Ya memang betul kita meminta kepada Tuhan, betul. Tapi apa yang kita minta? Yang kita minta itu yang pertama sekali apa? Pengampunan. Dan melalui pengampunan kita dimampukan untuk bisa berubah dari apa yang diampuni. Karena pengampunan bukan untuk terus berbuat dosa, tapi pengampunan adalah untuk tidak berbuat dosa. Mari melatih diri untuk bisa datang ke hadapan Tuhan, melatih kehidupan rohani. Itulah hartamu. Ingat, harta orang Kristen apabila ia bisa bertemu dengan Kristus. Nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih besar daripada itu. Tapi sekarang pun kita ditipu kok. Ajaran kemakmuran lah. Orang Kristen tidak boleh sakit lah, tidak boleh menderita, tidak boleh miskin. Kalau miskin tidak diberkati, kalau kaya diberkati. Apa itu? Jangan izinkan dirimu mendengar sampah-sampah seperti itu. Mungkin enak di telinga, tapi menghancurkan batinmu. Ingat, enak bagi dagingmu, tapi hancurin dirimu. Tidak sulit buat Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, bertumpah-tumpah seperti air bah. Tidak sulit, ingat, tidak sulit buat Tuhan memberkati engkau begitu banyak dan besar dengan kekayaan. Kalau engkau sudah tahan dengan itu. Masalahnya kamu belum tahan, makanya nggak diberi. Kalau Tuhan melihat semua yang besar itu membuat kamu ke neraka, dia nggak akan kasih. Tapi kalau kamu paksa terus, kamu ambil risikomu sendiri. Tuhan tak akan pernah menahan berkat yang baik selama itu baik bagi keselamatan. Gak pernah. Cuma yang kita cari bukan itu. Yang kita cari yang lain-lain. Yang menuntun ke neraka itu yang kita cari. Bukan yang menuntun kepada hidup. Karena apa? Hati kita ini penuh dengan dosa, kebodohan, kebiadaban. Itulah kita. Yang kita mau yang jelek, yang terlihat baik, ujungnya jelek. Kita
Kita tidak melihat yang baik. Jujurlah. Kita melihat yang enak-enak doang kok. Kita lihat mewah, bagus, mata kita tergelimang-gelimang. Kita melupakan apa yang sebenarnya yang disediakan Tuhan. Iblis itu nggak akan tampilin mukanya, giginya, taringnya besar, tidak. Dia seperti pangeran. Dia akan tawarkan, wah, yang besar. Tapi membuat kita binasa. Sedangkan Tuhan tidak. Tuhan apa adanya dan berterus terang. Ketika Kristus berkhotbah keras tentang tubuh dan darahnya. Lalu dari 70 murid banyak meninggalkan Yesus. Lalu Tuhan Yesus tantang Petrus. Kamu gak mau pergi juga? Tuhan gak bilang ke Petrus, Petrus janganlah pergi. Pokoknya nanti tak kasih di rumah besar. Nanti tak kasih ini. Jangan pergi ya. Tuhan tak pernah mengemis. Dia bilang, ini yang kulakukan bagimu. Kalau kamu gak mengerti, kamu bisa pergi. Makanya dia bilang ke Petrus, kamu gak mau pergi juga? Makanya hamba Tuhan tuh jangan takut kehilangan jemaat. Kalau jemaatmu lari, kamu ajarkan benar, dia yang rugi, bukan engkau. Tapi kalau jemaatmu bertambah-tambah, tapi kau tipu mereka, celakalah engkau. Jemaat banyak, tapi ditipu. Mungkin enak dapat uang banyak. Tapi di hadapan pengadilan Tuhan itu akan menimpa kamu. Sekarang biar orang banyak diplesetin dari sini. Makanya gak usah berambisi gereja besar-besar. Gak perlu besar-besar sekali. Ya kayak gini cukup lah. Gak usah besar-besar kali. Kalau terlalu besar, repot. 7 jemaat di kitab Wahyu. Jemaat yang paling Tuhan senangi jemaat yang mana? 2 jemaat. Apa itu? Ada yang tahu? Yang tahu saya nggak kasih apa-apa sih. Jemaat di Smyrna dan Philadelphia. Smyrna itu asalnya Polikarpus, muridnya Yohanes yang mati martir. Itu jemaat yang kecil sekali, tapi mereka tahan aniaya. Jemaat Philadelphia itu jemaat yang kecil tapi setia aja, segitu-segitu aja sih. Tapi setia mereka. Laodikia itu besar. Tapi Tuhan bilang, kamu melarat. Kamu pikir kamu hidup, kamu mati. Ngeri loh. Yang besar-besar tuh diejek sama Tuhan. Kamu pikir kamu hidup, kamu mati. Aku mencela engkau, suam-suam kuku. Bergamus Tiatira di Sardis. Kalau gereja besar ajarin benar ya enggak apa-apa sih, puji Tuhan. Tapi sulit rasanya di hari-hari ini. Untuk seperti itu. Karena apa? Yang dicari dunia itu bukan itu lagi. Bukan yang murni. Yang dicari yang udah dicampur-campur. Tapi orang yang ngomong begitu tuh, yang ngajarin yang enggak bener-bener itu enggak ngerasa. Kenapa? Enggak bisa lihat. Enggak bisa melihat. Jadi saya dengan abuna saya, Bapak Rohani saya, kita tanya, kok bisa ya? Tapi kita juga mau gimana? Tuhan udah bilang 2000 tahun lalu ya mau gimana, itu udah dia izinkan. Cuma ya pastikanlah kita tak mengambil bagian dalam hal-hal seperti itu. Yang saya soroti dari hal ini adalah keinginanmu. Orang benar akan mendapatkan tempat pengembalaannya. Kemana kamu pergi, itulah hatimu. Kenapa orang jadi saksi Jehovah? Kenapa orang jadi Mormon? Pengen kawin-kawin. Karena di sana bisa kawin banyak. Kenapa orang jadi sebelah? Biar bisa dapat bidadari. Tapi kenapa orang jadi ikut Yesus yang benar? Pikul salib yang ditawarin. Berkurang kita ini. Tapi kalau kamu mau tetap setia di dalam, bersukacitalah. Kenapa? Bukan kamu yang memampukan, tapi anugerah masih ada buat kamu. Bayangin yang gak enak, ada yang bertahan di yang gak enak ini, itu bersukacitanya harus luar biasa. Karena itu bukan kamu yang memampukan kamu untuk bisa bertahan di tengah banyaknya pemalsuan dan penawaran dunia yang begitu hebat ini.
Jadi kalau kamu pergi dari yang murni, kamu pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh, ya kamu yang rugi. Kelihatannya enak, ya, tapi sejatinya menipu. Tertipu kita ini. Waduh, kasihan. Saya juga kasihan sama diri saya sih. Karena banyak hal yang belum saya tahu tentang diri saya. Makanya saya punya Bapak Rohani itu agar mereka tuh koreksi saya. Kasih tahu. Seperti apa seharusnya kita ini. Bahkan saya pun, saya pernah dalam keadaan yang tidak yakin saya akan selamat. Waktu tahun baru, saya pulang ke Medan. Di Medan itu rame-rame. Tak ada waktu untuk berdoa. Seminggu itu tak ada berdoa. Pergi ke bandara, mau pulang Jakarta. Masih happy-happy. Tapi tiba-tiba mau boarding 30 menit lagi. Lalu saya ketakutan luar biasa. Kalau pesawat ini jatuh, matilah saya. Waduh. Saya pergi ke kamar mandi. Saya mengaku dosa kepada Tuhan. Saya menangis, Tuhan, saya telah melupakan Engkau. Saya tidak bersyukur selama seminggu. Dan saya tidak mengingat Engkau. Ya saya nggak Tuhan, cuma ya gitu-gitu aja lah. Itu pun tak tenang. Sampai di apa? Di pesawat sampai Medan itu 2 jam dari Medan ke Jakarta. Di pesawat semua orang tidur, saya tidak tidur. Sampai di Jakarta, mendarat dengan selamat. Lalu saya temui Bapak Rohani saya cerita masalah itu. Bapak Rohani saya bilang apa? Ya, kamu pun sekalipun melayani Tuhan, kamu pun tertipu. Kenapa? Ketakutanmu itu adalah simbol, tanda bahwa kamu belum memahami kasih-Nya Tuhan. Waduh, ngeri juga ya. Jadi saya pun kasihan, Bapak Ibu. Gak bisa memahami Allah, belum. Masih banyak butanya. Ternyata. Makanya kita semua sama-sama belajar. Semua dari kita pertandingan rohani itu gak ada ujungnya sampai pada kematian kita. Tidak ada. Makanya usahakanlah untuk setiap hari datang kepada Tuhan dengan berdiam diri. Agar melalui berdiam diri kita mengerti siapa diri kita. Kita mengerti dosa-dosa kita. Jangan pernah melupakan Tuhan. Orang yang sudah dekat dengan Tuhan ketika melupakan Tuhan, itu akan tersiksa di dalam batin. Mungkin enak dunianya. Pergi main, makan ini, makan itu. Tapi ini ya tersiksa. Dia nggak merasa. Tapi pada suatu saat dia akan merasa seperti itu. Jadi kehidupan rohani itulah harta yang paling besar. Karena harta rohani di dalam bejana ini harus dipelihara bukan oleh kekuatan, tapi oleh karena kelemahan. Kenapa? Emang Kristus bangun kerajaannya itu dengan kekuatan kan? Tidak. Alexander Napoleon Bonaparte pernah menuliskan suatu frasa. Dia menuliskan begini. Alexander the Great dan aku Napoleon telah membangun kerajaan di dunia ini dengan kekuatan dan peperangan. Tapi tak satu pun kerajaan kami berdiri tegak. Tapi 2000 tahun lalu ada seorang pribadi membangun kerajaannya di atas penderitaan. Dan sampai hari ini jutaan orang rela mati demi dia. Namanya Yesus Kristus dari Nazaret. Sampai sekarang kerajaannya tetap berdiri. Dia memimpin kerajaannya dari surga dan melihat kita sebagai anak-anak miliknya. Makanya latih diri. Untuk apa? Melihat diri. Langkah konkretnya adalah lihat diri di hadapan Tuhan melalui berdiam diri. Datang kepada Tuhan, hancurkan hatimu. Jangan pandang pada kemampuanmu, pandang pada kelemahan dan dosamu. Agar dengan memandang kelemahan dan dosa, kita selalu datang kepada Allah memohon anugerahnya. Tuhan itu suka sekali kepada orang yang datang kepada dia memohon anugerahnya. Tuhan itu suka sekali kepada orang yang bergantung kepada dia. Tapi Tuhan tidak suka bagi orang yang memanfaatkan dia. Bagi orang yang bergantung pada dia. Tujuan Tuhan, Alkitab berkata, ia berkehendak agar semua orang diselamatkan. Bukan agar semua orang kaya, semua orang besar. Enggak, agar semua orang diselamatkan.
Maka ketika kita merasa melihat diri kita merasa tidak selamat, maka kita datang kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Dan itu harus setiap hari. Dan untuk melatih itu tidak bisa instan, itu proses. Karena penerangan demi penerangan dari Roh Kudus itu bertahap. Masalahnya sejauh mana kamu mau memahaminya. Kalau kita tidak mau memahaminya, itu nggak akan diberikan sepenuhnya. Wahyu, semua penerangan ilahi itu diberikan bertahap. Nggak akan diberikan deblek begitu, tidak. Makanya Paulus mengatakan kehidupan ini adalah pertandingan rohani. Karena memang kita sedang bertanding dengan apa yang tidak kelihatan di dalam diri kita ini. Kita bertanding dengan dosa-dosa kita. Kita bertanding dengan keinginan dan ambisi-ambisi kita. Ambisi yang paling repot itu ambisi yang mengatasnamakan Tuhan. Oh, Tuhan berbicara kepada saya. Kita harus memiliki ini. Itu bahaya. Oleh karena itu ujilah segala sesuatu. Bahkan diri kita pun harus kita uji. Benar gak Tuhan saya melayanimu? Benar gak Tuhan saya murni? Benar gak saya tulus? Ajari aku untuk melihat dosaku. Karena dengan melihat dosa dan pelanggaran kita mengerti bahwa kita memang gak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita hanya mengandalkan anugerah. Dan melalui anugerah Allah kita diberi pengampunan. Dan melalui pengampunan itu kita bisa berjalan terus. Anak muda juga. Anak muda sekarang ini aduh, gimana ya bilangnya? Tidak memberi diri, bahkan tidak tertarik dengan Tuhan. Jadi kalau orang ngomongin Tuhan tuh kayak yang rasa canggung gitu. Tapi kalau ngomongin laki-laki, ngomongin perempuan, ngomongin apa lagi? Gaya-gaya pacaran, model apa, laki-laki seperti apa, penyedia bagaimana, excitednya minta ampun. Lalu dia bangga seperti itu, kasihan. Orang seperti itu kasihan. Excited bahas harta, bahas uang, bahas apa, tapi tidak pernah mau berbahagia, tidak pernah mau senang ketika membahas keselamatan. Lalu datang ke gereja, haleluya, puji Tuhan, tapi hatinya tetap begitu. Buat apa? Kamu dekat di gereja tapi hatimu jauh. Ingat ya anak muda, tidak sulit buat Tuhan memberkati menolongmu, tidak sulit. Tapi masalahnya, kamu mencari dulu enggak dia? Kamu cari dulu enggak Allah itu? Uang yang kau usahakan sekarang, perempuan, kamu apa? Laki-laki berlomba-lomba banyak uang, agar dia bisa dapat perempuan spek bidadari. Dengan uang yang banyak, aku bisa dapat wanita yang matanya begini, hidungnya begini, bibirnya tipis. Dengan uang naik mobil mewah aku bisa gaek perempuan manapun. Bodoh kali laki-laki begitu. Lalu perempuan dengan bersolek, dengan saya ramping, diet ini, diet itu, macam-macam, saya bisa mendapatkan lelaki spek CEO. Mati-matian dia berjuang demi dapat laki-laki. Laki-laki mati-matian berjuang demi dapat perempuan, tapi tidak pernah mati-matian berjuang mendapatkan anugerah. Tertipu. Kalau Cik Mehong bilang oon kan? Iya. Jadi kalau ada anak muda masih tertarik dengan Tuhan itu baik. Tapi kalau sampai tidak tertarik sama Tuhan atau tidaknya itu tertipu loh. Dia bisa dalam gereja, dia bisa nyanyi, dia bisa berkhotbah, tapi hatinya tidak tertarik sama Tuhan. Itu ada yang seperti itu. Karena dia lakukan ini semua, itu semua ada imbal baliknya demi sesuatu yang diharapkan dari Tuhan. Dan itu bukan keselamatan yang diharapkan itu. Tapi apa? Dunia ini. Agar aku ini, agar aku itu. Kasihan. Tertipu kita. Anak-anak muda, jangan rasa tua nunduk-nunduk. Ya. Karena apa? Kalau orang menancari kerajaan Allah dalam masa mudanya, dalam masa tuanya ia akan menjadi berkat. Benar. Timotius itu menabur kebijaksanaan dari bapaknya Paulus untuk apa? Dan masa tuanya kemudian dia menabur hal yang baik bagi orang lain, berkat keselamatan, pemberitaan tentang Tuhan, pemberitaan tentang Kristus. Itu menjadi berkat yang sesungguhnya itu yang begitu. Kalaupun Tuhan izinkan kamu ada uang, kamu berprestasi di bumi ini, jadi seorang apalah, di kepolisian kah,
dikejaksaan kah, di macam-macam, ya nggak apa-apa. Bukan berarti mengikut Tuhan tuh nggak bekerja. Orang kita harus tak bekerja. Tapi prinsipnya kamu harus mencari Tuhan dulu. Dalam pekerjaan itu ya Tuhan, kehendak Tuhan yang dinyatakan dulu. Karena kalau itu di luar Tuhan, itu larinya entah kemana nanti nggak tahu. Jadi hati-hati. Pikirkan selalu keselamatanmu. Kalau naik pesawat itu katakan safety. Kita harus safety. Maka jiwa ini pun harus safe. Dan jiwa itu kadang yang buat nggak safe adalah daging. Sebab daging itu lemah. Dia ingin ini. Akhirnya hati, batinnya itu ditumpuk sehingga tidak bisa lihat lagi. Nah, setiap hari datang untuk bersihkan itu di hadapan Tuhan. Maka setiap hari adalah pertobatan, setiap hari adalah mencari Allah, dan setiap hari adalah bagaimana upaya kita untuk selalu berkenan di hadapan Allah. Ini perjamuan kudus ini adalah anugerah yang besar bagi orang Kristen. Tidak ada Tuhan di dunia ini yang ngomong seperti Yesus. Tuhan di dunia ini bilang apa? Di luar Kristen apa? Mereka bilang apa? Aku kasih kamu surga. Aku kasih kamu langit, lantainya emas, tempat duduknya berlian. Aku kasih ini, itu macam-macam. Tuhan-Tuhan lain di dunia ini menawarkan mewah-mewah di surga. Tuhan Yesus tidak tawarkan itu. Dia hanya bilang apa? Aku mau di dalam engkau dan kamu tinggal di dalam aku. Mana ada Tuhan di dunia ini yang mau tinggal di dalam bejana yang hina ini selain Kristus. Mereka jauh di sana dan hanya tawarin tempat-tempat yang lain. Tuhan mau, aku mau di dalam kamu, kamu di dalam aku. Nah ini kamu sia-siakan mencari cinta laki-laki yang spek CEO itu, atau mencari perempuan yang spek bidadari itu, lalu kamu lupakan ini. Tuhan mau ingin diam di dalam engkau, tapi kau malah mau diam bersama laki-laki dan perempuan. Ini anak muda ini, kalau dibilang seperti ini, ada yang marah, sakit hati, saya tidak peduli. Kau mau marah kek, mau sakit hati itu urusanmu. Tidak ada teguran yang terlalu keras. Sikap hatimu yang salah. Enggak ada. Jadi malah kalau orang tuamu menegur engkau lalu kau marah, tidak bicara dengan ibumu seminggu, wah, hatimu tuh enggak beres. Papamu nasehatin kamu untuk tidak pergi pacaran dulu karena masih muda, lalu kamu marah-marah, ada yang salah dalam dirimu. Ingat, tidak ada teguran yang terlalu keras, wahai anak muda. Sikap hati kita lah yang salah sehingga kita tidak bisa menerima teguran. Padahal Tuhan dalam Wahyu berkata, barang siapa yang kukasihi, ya kuhajar dan ku tegur. Ajaran teguran itu bentuk kasih. Tapi sikap hati kita menerimanya harus dengan baik. Makanya saya katakan tadi, perlu berdiam diri agar apa? Itu membentuk kerelaan menerima, rela menerima kenyataan kita ini siapa. Roh Kudus mengatakan kamu tuh gak rohani, kamu ini begini, kita rela menerima itu. Agar ketika orang menegur kita dengan cara yang tidak baik sekalipun, kita rela menerimanya dan mengambil yang baiknya. Kerelaan itu paling penting. Kerendahan hati, kerelaan dan berserah. Itu kunci kehidupan rohani. Rendah hati mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Rela menerima kritik. Rela menerima koreksi dari Tuhan. Dan setelah itu kita berserah. Hidup kita ini dibawa kepada maunya Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Silahkanlah Tuhan. Apa gunanya kamu merencanakan hidup kalau kehendak Tuhan yang terlaksana? Apa artinya kamu merencanakan hidup kalau kehendak Tuhan mulai yang terlaksana? Tapi kalau kamu mengikuti kehendak Tuhanmu, pasti terlaksana. Tapi kan, kalau aku ikut Tuhan, tidak mungkin aku nanti dapat perempuan begini modelnya. Revisi modelmu itu. Perbaiki. Kamu ingin model begini karena apa? Nafsu kan? Tuntutan dunia kan? Perempuan bilang, saya mau laki-laki spek provider man. Apa-apa dibeliin. Mobil dibukain. Bunga tiap hari datang. Makan mau apapun, badai sebesar apapun dianterin. Naik mobil digendong. Makanan apa dikupasin. Inilah sesungguhnya laki-laki provider man.
Saya bilang, kamu cari laki-laki itu cari pembantu. Laki-laki juga begitu. Perempuan tuh harus ramping. Rambutnya segini, matanya begini lekukannya. Dia cari perempuan atau cari boneka. Kenapa ada yang seperti itu? Banyak hari ini seperti itu. Kenapa? Karena nggak ngerti Tuhan. Nggak sadar. Kalau dia sadar akan Tuhan, dia akan bersyukur atas semua. Mau perempuan model gimana pun. Ya udah lahir begitu kok. Kalau semua perempuan itu ramping semua, repot. Tapi ya anak muda ya begitulah. Artinya apa? Kalau kamu sadar telah tertipu, karena saya pun telah tertipu. Saya ngomong begini karena saya juga tertipu. Kalau anak muda sadar sama seperti itu, maka mulai hari ini memutuskan untuk datang kepada Tuhan, bertobat, mencari Tuhan. Karena ingat anak muda, yang dicari oleh seluruh manusia di bumi ini apa? Ada yang tahu? Apa yang dicari semua orang di bumi ini? Coba, ini pertanyaan terakhir saya. Apa yang dicari seluruh manusia di bumi? Baik orang kaya, orang miskin, orang besar, orang kecil, laki-laki, perempuan, hamba Tuhan. Apa yang dicari manusia? Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, apa yang dicari? Bukan. Mana orang ateis mana mau selamat? Apa yang dicari manusia? Hidup. Orang mati-matian kerja itu demi uang, demi apa? Hidup. Orang pengen rumah besar, pengen rumah mobil mewah, pengen apa? Laki-laki, perempuan, spek ini macam-macam daftar-daftarnya. Itu ingin apa? Hidup. Orang kawin demi mempertahankan hidupnya. Nanti kalau aku sakit, nanti anakku bisa ngurus aku biar aku bisa hidup. Hidup yang dicari manusia. Dari agama manapun kamu, dari benua manapun kamu berasal, di era manapun kamu hidup, yang dicari manusia di seluruh bumi ini hanya satu, hidup. Semua yang dicari manusia di bumi ini demi bisa hidup. Dan yang paling ditakuti manusia adalah kehilangan hidup itu. Kematian. Nah kalau hidup yang dicari orang, dan kematian yang paling ditakuti orang, apakah alasan orang itu menolak dia yang hidup dan telah mengalahkan kematian, Yesus Kristus itu? Enggak ada. Jadi kalau kamu ingin hidup dengan uang, ingin hidup dengan jabatan, ingin hidup dengan perempuan, ingin hidup dengan laki-laki, perempuan, laki-laki, orang kaya, orang hebat, manakah yang enggak mati? Apakah orang dengan kekayaannya, dengan kekuatannya, dengan uang dan semua yang dimilikinya bisa hidup? Tidak. Alexander the Great, orang yang hebat itu, hidup enggak dia? Mati. Orang yang teramat pintar, Einstein, orang yang pintar di abad 20 ini, apakah dia hidup? Mati juga. Para filsuf yang hebat, Kongfucu, Lao Tse, siapa lagi? Aristotle, macam-macam orang filsuf Yunani. Mereka pintar, mereka berusaha memanai hidup, tapi mereka pun tidak hidup. Kamu cari kekuatan, Napoleon itu kurang kuat apa? Mati juga. Kamu cari perempuan cantik, itu bidadari yang ada di Tiongkok, permaisuri dari dinasti Tang, itu orang cantik semua, mati juga. Orang ganteng yang kamu minta seperti apa? Nero yang tampan itu mati. Firaun yang dipuja itu mati. Apakah arti semuanya? Tidak ada. Hanya Yesus itu yang hidup. Jadi kalau kamu mau hidup, datang kepada Dia. Makanya Yesus berkata apa? I'm the vine. Akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa mempertahankan hidupnya dengan yang dia punya? Tak seorang pun. Jadi jika engkau mau hidup, datanglah kepada Dia yang hidup itu. Makanya kalau ada anak muda bodoh sekali, mereka meninggalkan Tuhan karena apa? Dia tidak melihat. Ada orang bodoh karena pure bodoh. Tapi ada orang bodoh tapi dibodoh-bodohin. Demi sesuatu. Demi perempuan, dia udah tahu hanya Yesus yang hidup. Tapi demi perempuan yang bentuknya lebih mantap daripada yang ada yang bisa dia jangkau, dia tinggalkan Kristus. Dia mengkhianati prinsip yang dia cari demi hidupnya yang sementara. Dunia ini berkata, dengan memiliki semuanya kamu bisa hidup,
Tapi Kristus berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia kalau kamu tak memiliki hidup? Semuanya berbeda, bertolak belakang dengan apa yang Tuhan sediakan. Makanya kalau kamu menjadi seorang Kristen, kamu perlu bersyukur. Dan menghidupi kehidupan rohani seperti tadi. Hidup kok yang kamu cari. Semua yang diusahakan manusia itu demi hidup. Jangan mau tertipu anak muda. Saya tahu, kamu mati-matian cari perhatian pacarmu. Kamu mati-matian cari uang begini-begini. Saya tahu, itu untuk hidup. Pasti itu untuk hidup. Tapi ingat, itu nggak akan pernah bertahan. Karena semua yang telah memiliki semuanya itu telah berlalu. Maka kita pun akan berlalu. Tapi apakah kematian kita demi sebuah kematian? Tidak. Kalau kematian kita untuk sebuah kematian, maka di luar Kristus. Tapi kalau kematian kita untuk sebuah hidup, datanglah kepada Kristus yang hidup itu. Makanya dalam Yesus berkatakan tenang. Kenapa tenang? Karena baik saya susah, saya miskin, saya diberkati, saya gimana pun hidup saya hari ini. Kalau saya mati dalam Kristus, bagaimanapun saya akan hidup sebagaimana Tuhanku telah hidup. Di luar Kristen ya iya worry. Kenapa? Yang mereka percaya orang mati. Tapi kalau kamu di dalam Tuhan sebagaimana Tuhanmu hidup, apapun keadaan hidupmu harusnya itu nggak membuat kamu risau. Kenapa? Karena Tuhanmu hidup. Nah, itulah kebanggaan manusia bahwa di dalam Tuhan kita bisa bertemu dan di dalam Tuhan kita bisa hidup sehingga anugerahnya mempertemukan kembali dalam kesempatan yang akan datang. Kemuliaan bagi Allah.